Kalau ngomongin House Stark, kebanyakan orang pasti langsung kepikiran sama Ned Stark, Robb Stark, atau Jon Snow. Padahal jauh sebelum mereka lahir, ada satu sosok Stark yang namanya begitu disegani sampai seluruh Seven Kingdom memilih diam ketika dia datang. Bahkan, tanpa perlu menghunus pedang atau melepaskan satu anak panah pun. Dia berhasil mengambil alih King's Landing hanya dengan wibawa dan reputasinya. Orang itu adalah Cregan Stark, sang Wolf of the North. Seorang Lord of Winterfell yang bukan cuma terkenal karena kemampuan bertarungnya, tapi juga karena rasa keadilannya yang benar-benar tanpa kompromi. Cregan Stark lahir pada tahun 108 After Conquest sebagai putra sulung Rickon Stark, Lord of Winterfell sekaligus Warden of the North, dan Lady Gilliana Glover. Sejak kecil, hidupnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan anak-anak bangsawan lain di utara. Dia tumbuh ditempa oleh dinginnya Winterfell, belajar bertarung, memimpin, berburu, dan memahami tradisi kuno House Stark yang sudah diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun. Namun, masa kecilnya berubah drastis ketika ayahnya meninggal dunia pada tahun 121 After Conquest. Saat itu Cregan baru berusia 13 tahun. Secara hukum, dia langsung menjadi Lord of Winterfell. Tapi karena usianya masih terlalu muda, pemerintahan utara dijalankan oleh pamannya sendiri, yaitu Bernard Stark, yang bertindak sebagai wali. Awalnya semuanya terlihat normal. Bernard memang bertugas menjaga North sampai Cregan cukup umur untuk memerintah sendiri. Masalahnya muncul ketika Cregan menginjak usia 16 tahun pada tahun 124 After Conquest. Menurut hukum, saat itulah dia sudah dewasa dan berhak mengambil alih Winterfell sepenuhnya. Tapi Bernard ternyata tidak begitu saja mau menyerahkan kekuasaan. Hubungan paman dan keponakan itu mulai memanas. Cregan melihat sendiri bagaimana kekuasaan bisa membuat seseorang sulit melepaskan tahta, bahkan kepada darah dagingnya sendiri. Ketegangan itu terus berlangsung sampai akhirnya pada tahun 126 After Conquest, Cregan memutuskan bertindak tegas. Bernard bersama 3 putranya langsung dipenjara. Tidak ada perang saudara, tidak ada negosiasi panjang. Dalam satu langkah, Cregan merebut kembali hak yang memang sudah menjadi miliknya. Sejak saat itulah seluruh utara benar-benar berada di bawah kendali seorang Stark muda yang tidak segan mengambil keputusan keras. Tak lama kemudian, Cregan menikahi teman masa kecilnya, yaitu Lady Aranori. Pernikahan mereka tampak menjanjikan masa depan yang bahagia. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 128 After Conquest, Lady Ara meninggal saat melahirkan putra pertama mereka. Bayi itu diberi nama Rickon Stark, diambil dari nama ayah Cregan sebagai bentuk penghormatan. Kehilangan istri di usia muda tentu menjadi pukulan berat, tetapi Cregan tidak membiarkan kesedihan menghalangi tugasnya sebagai Lord of Winterfell. Justru sejak saat itulah sifat keras dan tegar yang kemudian dikenal seluruh Westeros mulai benar-benar terlihat. Selama lebih dari 1 abad setelah Aegon's Conquest, House Stark sebenarnya hampir tidak pernah ikut campur dalam urusan politik di King's Landing. Mereka lebih memilih mengurus utara daripada terlibat dalam perebutan kekuasaan di selatan. Namun, semuanya berubah ketika Raja Viserys pertama meninggal dunia. Perebutan Iron Throne meledak menjadi perang saudara besar yang dikenal sebagai Event Dance of the Dragons. Di satu sisi ada Ratu Rhaenyra Targaryen beserta kubu hitam, sementara di sisi lain berdiri Raja Aegon Targaryen kedua bersama kubu hijau. Kedua pihak berlomba mencari sekutu ke seluruh penjuru Westeros, dan salah satu wilayah terpenting yang mereka incar tentu aja adalah utara. Rhaenyra mengirim putranya sendiri, Jaehaerys Velaryon, terbang menggunakan naga Vermax menuju Winterfell. Sebelum tiba di sana, Jaehaerys sudah lebih dulu mengunjungi Eyrie, Sistertown, dan White Harbor. Ketika akhirnya mendarat di Winterfell, yang terjadi ternyata jauh lebih dari sekedar pertemuan politik. Menurut Grandmaster Mooncoon, Cregan dan Jaehaerys langsung akrab sejak pertama kali bertemu. Bahkan, Jaehaerys mengingatkan Cregan kepada adik laki-lakinya yang telah meninggal. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan berburu, berlatih pedang, minum bersama, dan saling mengenal sebagai sahabat, bukan sekedar 2 bangsawan yang sedang berunding. Hubungan mereka berkembang begitu dekat hingga akhirnya keduanya mengucapkan sumpah persaudaraan, sebuah ikatan yang jauh lebih kuat daripada sekedar perjanjian politik biasa. Tentu aja, seperti banyak kisah dalam sejarah Westeros, tidak semua sumber menceritakan hal yang sama. Septon Eustace justru mengklaim kalau Jaehaerys sibuk mencoba membujuk Cregan meninggalkan Oathguard dan memeluk agama Faith of the Seven. Lalu ada Mushroom yang selalu menghadirkan cerita penuh sensasi. Menurutnya, Cregan memiliki saudara tiri bernama Sarah Snow yang menjalin hubungan dengan Jaehaerys. Bahkan Mushroom mengklaim keduanya diam-diam menikah di Godswood Winterfell.
Namun Archmaester Gildan sendiri meragukan kisah itu karena Mushroom memang terkenal sering melebih-lebihkan cerita. Terlepas dari mana versi yang benar, satu hal yang pasti adalah Cregan dan Jekaris mencapai sebuah kesepakatan penting yang kemudian dikenal sebagai Pact of Ice and Fire. Isi perjanjiannya sederhana, tetapi sangat besar artinya. Kelak, putri pertama Jekaris akan menikah dengan Rickon Stark, putra tertua Cregan. Dengan begitu, darah Targaryen dan Stark akan dipersatukan melalui ikatan pernikahan. Sebagai balasannya, House Stark resmi mendukung kubu hitam dalam Dance of the Dragons. Namun, seperti kebanyakan janji indah di Westeros, takdir berkata lain. Sebelum pernikahan itu sempat menjadi kenyataan, Jekaris tewas dalam Battle of the Gauntlet. Bersama kematiannya, harapan untuk menyatukan House Stark dan House Targaryen melalui Pact of Ice and Fire pun ikut menghilang. Meski begitu, Cregan tidak pernah menarik kembali sumpahnya. Baginya, janji adalah janji. Sekali seorang Stark memberikan kata-katanya, dia akan menepatinya sampai akhir. Cregan lalu mengirim pasukan pertama dari North yang dipimpin oleh Rodrik Dustin, Lord of Barrowton. Pasukan ini kemudian dikenal dengan nama Winter Wolves. Mereka bukan terdiri dari pemuda-pemuda yang mengejar kejayaan, melainkan pria-pria tua yang merasa musim dingin panjang sudah dekat. Banyak dari mereka memilih mati di medan perang daripada menjadi beban bagi keluarga ketika musim dingin tiba. Itulah mengapa keberanian mereka benar-benar luar biasa. Mereka bertempur tanpa rasa takut, karena sebagian besar sudah menganggap diri mereka sebagai orang mati sejak meninggalkan rumah. Winterwolf menjadi salah satu alasan penting mengapa kubu hitam mampu meraih berbagai kemenangan di Riverlands. Sayangnya, hampir seluruh pasukan itu akhirnya gugur dalam pertempuran Tumbleton pertama. Di saat yang sama, House Manderly dari White Harbor juga mengirim bala bantuan melalui laut yang dipimpin oleh Medric Manderly dan Torrent Manderly. Meski The North belum turun dengan kekuatan utamanya, mereka sudah mulai menunjukkan bahwa dukungan mereka kepada Rhaenyra bukan sekedar janji kosong. Sementara perang terus berkecamuk, keadaan berubah menjadi semakin buruk bagi kubu hitam. Jekaris sudah tewas, King's Landing jatuh ke dalam kekacauan setelah Storming of the Dragon Pit. Ratu Rhaenyra terpaksa melarikan diri ke Duskendale. Di tengah situasi yang hampir putus asa itu, Cregan mengirim kabar dari Winterfell. Dia berjanji akan membawa 10.000 pasukan utara untuk membantu Rhaenyra. Sayangnya, dia juga menjelaskan bahwa utara tidak bisa langsung bergerak. Sebelum musim dingin datang, rakyat harus lebih dulu menyelesaikan panen terakhir. Bagi orang utara, bertahan hidup selalu menjadi prioritas utama. Sebab kemenangan dalam perang tidak ada artinya jika seluruh rakyat mati kelaparan saat musim dingin tiba. Keputusan itu sering dianggap lambat oleh banyak orang di selatan. Namun bagi Cregan, seorang pemimpin bukan hanya bertanggung jawab memenangkan perang, tetapi juga memastikan rakyatnya tetap hidup. Sayangnya, sebelum pasukan utara sempat tiba, Rhaenyra lebih dulu kembali ke Dragonstone dan akhirnya dibunuh. Sekilas, semua orang mungkin mengira dukungan House Stark sudah tidak lagi berarti. Tapi mereka lupa satu hal penting. Cregan Stark bukan tipe orang yang mengingkari sumpah hanya karena keadaan berubah. Pada tahun 131 After Conquest, Cregan Stark akhirnya memimpin sendiri pasukan besar dari utara menuju selatan. Jumlahnya masih diperdebatkan. Septon Eustace menyebut sekitar 20.000 orang, sedangkan Grandmaster Moonkun memperkirakan hanya sekitar 8.000. Berapapun angka sebenarnya, yang jelas itu adalah salah satu pasukan terbesar yang pernah keluar dari Winterfell. Ribuan prajurit utara berjalan menempuh perjalanan panjang menuju King's Landing demi memenuhi janji yang telah diucapkan kepada seorang sahabat yang bahkan sudah lama gugur di medan perang. Namun selama mereka masih berada di perjalanan, situasi kembali berubah drastis. Pasukan Riverlands berhasil menghancurkan Boros Baratheon dalam Battle of the King's Road. Tak lama kemudian, Raja Aegon II juga meninggal dunia karena diracun di King's Landing. Secara teknis, Dance of the Dragon sebenarnya sudah berakhir sebelum Cregan Stark sempat mengangkat pedangnya. Tapi justru disinilah kisah paling terkenal dalam hidupnya baru akan dimulai. Karena ketika sang serigala dari utara akhirnya menginjakan kaki di ibu kota, seluruh Westeros akan menyaksikan bagaimana seorang Stark menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Sebuah peristiwa yang kemudian dikenang sepanjang sejarah dengan nama Hour of the Wolf. Saat Cregan Stark akhirnya tiba di King's Landing, perang sebenarnya sudah selesai. Raja Aegon II telah meninggal. Kubu hijau kehilangan semua pemimpinnya, dan hampir semua orang di ibu kota hanya menginginkan satu hal, yaitu perdamaian. Tapi bagi Cregan, perang belum benar-benar berakhir. Ada satu urusan yang jauh lebih penting daripada menentukan siapa yang duduk di atas Iron Throne, yaitu menegakkan keadilan. Dan itulah yang membuat kedatangannya langsung mengubah suasana di seluruh kota.
ribuan prajurit utara memasuki King's Landing dengan disiplin yang luar biasa. Mereka bahkan lebih banyak jumlahnya daripada pasukan Riverland yang sebelumnya menjadi sekutu mereka sendiri. Para bangsawan muda seperti Benjicott Blackwood, yang sebelumnya terkenal pemberani, mendadak menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan sosok yang auranya benar-benar berbeda. Gildan bahkan menulis bahwa setiap kali Wolf of the North memasuki sebuah ruangan, semua orang langsung terdiam. Tidak ada yang berani meremehkannya. Bahkan tanpa menghunus pedang, seluruh King's Landing seolah sudah berada di bawah kendalinya. Yang menariknya, banyak prajurit utara yang ikut bersama Cregan sebenarnya sudah tidak berharap bisa kembali ke rumah. Ada yang tidak punya istri, tidak memiliki anak, kehilangan tempat tinggal, atau merupakan anak laki-laki kedua atau ketiga yang tidak akan mewarisi tanah keluarga. Mereka sengaja ikut berperang agar ketika musim dingin tiba, keluarga mereka memiliki lebih sedikit mulut yang harus diberi makan. Karena itulah, mereka tidak takut mati. Mereka sudah menganggap hidup mereka selesai sejak pertama kali meninggalkan Winterfell. Kalimat Cregan Stark kepada Benjicott Blackwood menjadi bukti cara berpikir orang-orang di utara. Ketika Benjicott berkata bahwa setengah pasukannya mungkin akan mati, Cregan hanya menjawab, mereka semua sudah mati sejak hari kami mulai berbaris. Kalimat itu terdengar dingin, tetapi benar-benar menggambarkan mentalitas rakyat utara dalam menghadapi musim dingin yang kejam. Cregan sebenarnya berniat melanjutkan perang. Menurutnya, selama Storm's End, Alton, dan Casterly Rock masih berdiri sebagai pusat kekuatan kubu hijau, konflik belum benar-benar selesai. Dia ingin membawa pasukannya menyerang benteng-benteng besar itu agar ancaman terhadap pemerintahan baru benar-benar dihapuskan. Namun, keinginan itu mendapat banyak penolakan. Para lord yang tersisa sudah lelah berperang. Para wanita bangsawan di istana juga mendesak agar pertumpahan darah segera diakhiri. Dan setelah mempertimbangkan keadaan, Cregan akhirnya mengalah. Dia bersedia menghentikan perang, tetapi dengan satu syarat yang tidak bisa ditawar. Semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Raja Aegon II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baginya, seorang raja boleh saja mati di medan perang. Itu adalah resiko seorang penguasa. Tapi membunuh raja dengan racun adalah tindakan pengecut yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Untuk melaksanakan proses hukuman itu, Raja Aegon III yang masih berusia 11 tahun mengangkat Cregan Stark sebagai Hand of the King. Jabatan itu hanya dipegangnya selama beberapa hari, tetapi justru menjadi salah satu masa jabatan paling terkenal dalam sejarah Westeros. 6 hari pemerintahannya kemudian dikenang dengan nama Hour of the Wolf. Nama itu terdengar seperti 1 jam, padahal sebenarnya berlangsung hampir 1 minggu penuh. Selama 6 hari itulah, Cregan memimpin persidangan demi persidangan langsung dari kaki Iron Throne. Dia tidak peduli apakah terdakwanya seorang bangsawan besar, anggota Kingsguard, Grand Maester, atau orang biasa. Di hadapan hukum, semuanya diperlakukan sama. Orang pertama yang mendapatkan keringanan adalah Septon Eustace. Cregan memutuskan membebaskannya karena menganggap dia tidak memiliki peran besar dalam pembunuhan Aegon II. Namun, keputusan berbeda diberikan kepada Grand Maester Orwell dan Sir Giles Belgrave dari Kingsguard. Keduanya dinyatakan bersalah. Selain mereka, ada 22 orang lain yang juga dijatuhi hukuman mati karena dianggap terlibat dalam konspirasi yang menyebabkan kematian sang raja. Bahkan para prajurit House Strong yang sebelumnya membantu membebaskan Baela Targaryen juga sempat dijatuhi hukuman. Tetapi ketika Baela sendiri datang sambil menghunus pedang dan membela mereka, Cregan akhirnya bersedia mengampuni mereka. Sekali lagi terlihat bahwa dia memang keras, tetapi bukan berarti tidak bisa mendengarkan alasan yang masuk akal. 2 tokoh besar yang kemudian diadili adalah Corlys Velaryon dan Larry Strong. Corlys mengaku semua tindakannya dilakukan demi menyelamatkan Seven Kingdom dari perang yang tidak kunjung selesai. Menurutnya, membunuh Aegon II adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian. Tapi Cregan langsung membalas dengan pertanyaan yang membuat seluruh ruangan terdiam. Kalau begitu, apakah itu alasan meracuni rajamu sendiri? Tidak ada kemarahan dalam ucapannya, hanya sebuah pertanyaan sederhana yang menusuk tepat ke inti persoalan. Bagi Cregan, tujuan baik tidak pernah bisa membenarkan pengkhianatan terhadap seorang raja. Berbeda dengan Corlys yang masih berusaha membela diri, Larry Strong sama sekali tidak memberikan pembelaan. Dia menerima semua tuduhan dengan tenang, seolah memang sudah tahu akhir hidupnya akan seperti ini. Namun, nasib Corlys akhirnya berubah karena campur tangan Baela Targaryen dan saudara perempuannya, yaitu Rhaena. Mereka berhasil meyakinkan Raja Aegon III agar mengampuni si Snake. Cregan pun menerima keputusan itu. Menurut versi Mushroom, ada alasan lain dibalik perubahan sikap tersebut. Selama berada di Red Keep, Cregan semakin dekat dengan Alysanne Blackwood atau yang lebih dikenal sebagai Black Aly. Cregan sangat terkesan dengan keberanian dan kecerdasannya.
Sebagai bagian dari kesepakatannya, Corlys diampuni, sementara Black Ali bersedia menikah dengan Cregan setelah semua urusan selesai. Seberapa benar cerita Mushroom memang masih diperdebatkan, tapi yang pasti, tidak lama kemudian Cregan benar-benar menikahi Black Ali. Setelah semua putusan dibacakan, Cregan memutuskan akan mengeksekusi para terpidana dengan tangannya sendiri menggunakan pedang Ice, pedang Valyrian Steel kebanggaan House Stark. Bagi keluarga Stark, seorang lord yang menjatuhkan hukuman mati harus menjadi orang yang mengayunkan pedangnya sendiri. Tradisi itu sudah berlangsung selama ribuan tahun dan kelak masih dipegang teguh oleh Ned Stark. Namun, sebelum eksekusi dilaksanakan, Sir Perkin Dovely meminta izin untuk bergabung dengan Night's Watch. Permintaan itu diterima. Melihat kesempatan tersebut, hampir semua terpidana lain ikut memilih bergabung dengan Night's Watch daripada mati. Karena hukum Westeros memang memperbolehkan seorang terpidana menghapus hukumannya dengan bergabung ke Night's Watch. Dan yang jelas, Cregan menghormati aturan itu. Akibatnya, dari puluhan orang yang awalnya divonis mati, hanya 2 orang yang benar-benar dieksekusi, yaitu Sir Giles Belgrave dan Larry Strong. Keduanya dipenggal langsung oleh Cregan Stark menggunakan pedang Ice. Sehari setelah tugasnya selesai, dia langsung mengundurkan diri sebagai Hand of the King. Tidak ada pesta, tidak ada upacara perpisahan, tidak ada keinginan mempertahankan jabatan. Dia datang hanya untuk menegakkan keadilan. Setelah tugas itu selesai, dia pulang. Beberapa minggu setelah Aegon III resmi dinobatkan sebagai raja, Cregan memulai perjalanan panjang kembali ke Winterfell. Dia bahkan menolak tawaran untuk menjadi anggota Dewan Wali yang akan membantu pemerintahan Raja Muda tersebut. Politik King's Landing memang bukan dunianya. Meski begitu, tidak semua prajurit utara ikut pulang. Banyak di antara mereka memilih menetap di Riverlands. Ada yang menikahi para janda dalam Widowfairs. Ada pula yang menjadi penjaga dan prajurit tetap di wilayah selatan. Dengan cara itu, perang justru melahirkan hubungan baru antara North dan Riverland yang bertahan selama bertahun-tahun. Setibanya di Winterfell pada tahun 132 After Conquest, Cregan resmi menikahi Alysanne Blackwood. Pernikahan itu mempererat hubungan House Stark dan House Blackwood. 2 keluarga yang sama-sama masih memegang kepercayaan kepada Old Guard. Keponakan Black Ali, yaitu Benjicot Blackwood, bahkan hadir langsung dalam pernikahan tersebut. Dari pernikahan ini, Cregan dikaruniai 4 orang putri. Meski begitu, pewaris resminya tetap Rickon Stark, putra dari istri pertamanya. Belum lama menikmati kehidupan yang lebih tenang, Utara justru dihantam bencana yang jauh lebih mengerikan daripada perang. Pada akhir tahun 132 After Conquest hingga sepanjang 133 After Conquest, wabah mematikan bernama Winter Fever menyebar ke seluruh Westeros. Daerah yang paling parah terkena dampaknya justru utara karena cuacanya jauh lebih dingin. White Harbor dan Barrowton mengalami korban yang sangat besar. Ketika wabah akhirnya mencapai King's Landing, sekitar 1/5 penduduk kota meninggal dunia. Jika di ibu kota saja dampaknya sedemikian mengerikan, bisa dibayangkan betapa besarnya penderitaan rakyat utara saat itu. Seolah wabah belum cukup, kondisi utara yang sedang lemah dimanfaatkan oleh para wildling dari balik The Wall. Seorang pemimpin bernama Silas the Grim memimpin sekitar 3.000 orang menerobos Queen's Gate setelah menghancurkan garnison Night's Watch. Mereka kemudian menjarah wilayah Gift tanpa ampun. Mendengar kabar itu, Cregan tidak tinggal diam. Dia segera memanggil semua prajurit yang masih mampu mengangkat senjata. House Glover dari Deepwood Moat datang memenuhi panggilan. Para Flynn dan Nori dari Hills Clan juga bergabung. Night's Watch bahkan mengirim 100 ranger untuk membantu. Dengan pasukan gabungan tersebut, Cregan memburu seluruh kelompok penjara sampai akhirnya Silas the Grim berhasil dihancurkan. Sekali lagi, Utara selamat karena kepemimpinan Cregan Stark. Pada tahun yang sama, Ratu Jaehaera Targaryen meninggal dunia saat muncul usulan dari Unwin Peak agar Raja Aegon III menikahi putrinya sendiri, yaitu Meryl Peak. Cregan termasuk salah satu tokoh yang secara terbuka menentang gagasan itu. Sikapnya menunjukkan bahwa meskipun dia sudah kembali ke Winterfell, dia tetap memperhatikan arah pemerintahan Seven Kingdom ketika merasa perlu. Tahun-tahun berikutnya berjalan relatif damai. Raja Aegon III memberikan banyak penghargaan kepada Cregan Stark atas kesetiaannya selama perang. Walaupun janji lama dalam Pact of Ice and Fire tidak pernah benar-benar terwujud, tidak pernah ada putri Targaryen yang akhirnya menikah dengan House Stark seperti yang dahulu direncanakan bersama Jacaerys Velaryon. Meski begitu, hubungan baik kedua keluarga tetap bertahan. Dalam masa damai itulah nama Cregan semakin melegenda. Bahkan Prince Aemon Targaryen, yang dikenal sepanjang sejarah sebagai The Dragon Knight dan dianggap salah satu pendekar pedang terbaik yang pernah hidup, pernah berduel dengan Cregan Stark. Setelah pertarungan itu selesai, Aemon memberikan pujian yang luar biasa.
Dia berkata bahwa belum pernah menghadapi pendekar pedang yang lebih hebat daripada Lord Cregan Stark. Pujian seperti ini memiliki bobot yang sangat besar, mengingat Aemon the Dragon Knight sendiri merupakan simbol kesatria terbaik dalam sejarah Kingsguard. Setelah Alysanne Blackwood meninggal dunia, Cregan menikah untuk ketiga kalinya dengan Lyanna Stark, sepupu jauhnya sendiri. Dari pernikahan ini lahirlah 4 putra dan 1 putri. Karena hukum waris di utara lebih mengutamakan garis laki-laki, keempat putranya berada di depan 4 kakak perempuan mereka dalam urutan pewarisan. Kehidupan keluarga Cregan pun menjadi jauh lebih besar dibandingkan saat masa mudanya. Cregan hidup sangat lama, itulah sebabnya dia kemudian mendapat julukan baru, Old Man of the North. Dia memimpin Winterfell selama puluhan tahun dan tetap menjadi sosok yang disegani bahkan ketika beberapa generasi bangsawan lain sudah berganti. Catatan sejarah memastikan bahwa dia masih hidup pada tahun 157 after Conquest. Tanggal pasti kematiannya memang tidak pernah disebutkan, tetapi yang jelas, dia memerintah utara jauh lebih lama dibandingkan kebanyakan lord lainnya. Setelah meninggal, jenazahnya dimakamkan di dalam krip Winterfell bersama para leluhur House Stark. Warisan terbesar Cregan ternyata bukan hanya keberaniannya, melainkan juga keluarganya yang kemudian membentuk garis keturunan House Stark selama berabad-abad. Ironisnya, dia justru hidup lebih lama daripada putra sulungnya sendiri, yaitu Rickon Stark. Rickon gugur saat penaklukan Dorne yang diprakarsai oleh Raja Daeron Targaryen pertama. Setelah Cregan meninggal dunia, bukan cucunya yang mewarisi Winterfell, melainkan putra keduanya, yaitu Jonell Stark. Pergantian pewarisan ini memunculkan berbagai perdebatan karena aturan suksesi di utara memang berbeda dengan wilayah lain. Setelah Jonell wafat tanpa keturunan, kekuasaan berpindah lagi kepada Bartogan Stark, lalu akhirnya kepada Brandon Stark. Dari Brandon inilah lahir garis keturunan yang kelak menghasilkan Lord-Lord Stark terkenal, termasuk mereka yang hidup pada era Game of Thrones. Bahkan ratusan tahun setelah kematiannya, nama Cregan Stark masih belum dilupakan. Dalam novel A Game of Thrones, Bran Stark pernah menunjukkan patung Cregan kepada Osha ketika berada di krip Winterfell. Bran dengan bangga menceritakan bahwa leluhurnya itu pernah bertarung melawan Aemon the Dragon Knight, dan bahkan the Dragon Knight sendiri mengakui kehebatan ilmu pedangnya. Momen singkat itu menunjukkan betapa besarnya penghormatan keluarga Stark terhadap salah satu leluhur terbesar mereka. Kalau ada satu hal yang membuat Cregan Stark berbeda dari hampir semua tokoh besar dalam sejarah Westeros, mungkin jawabannya adalah prinsip hidupnya. Dia tidak mengejar mahkota, tidak haus kekuasaan, dan tidak ingin tinggal lama di pusat politik Seven Kingdom. Dia datang ketika janjinya harus ditepati, menegakkan hukum tanpa memandang siapa lawannya, lalu pulang begitu tugasnya selesai. Di dunia yang penuh tipu daya, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan, Cregan Stark menjadi bukti bahwa kehormatan masih bisa berdiri lebih tinggi daripada ambisi. Mungkin karena itulah hingga ratusan tahun kemudian, nama Wolf of the North tetap dikenang sebagai salah satu lord paling dihormati yang pernah dimiliki House Stark.